behind these glass walls, a technological revolution has begun. All these companies are trying to replace humans. Amazon, Google, Tesla, Duolingo, and many more. They too believe in replacing the role of humans in the future. And why are companies so obsessed with replacing humans? Why haven't all our jobs been taken away by now? Amazon has laid off 30,000 employees, and that's not a small number. And in the last few years, generative AI has made our company worth $1 million. Even with just one or two people, just use a few tools. Now you can build a business worth millions and even billions of dollars with just a few AI generative tools. Pernah gak sih lo kepikiran tahun 2026 tinggal nunggu waktu aja? Kerjaan yang lu bangga-banggain, yang lu bangun pagi pulang malam, itu tiba-tiba udah gak ada. Halo teman-teman, perkenalkan gua Raffi, dan sekarang kita akan membahas tentang AI Digital Disruption. Gua nggak lagi nakut-nakutin kalian, tetapi ini adalah realita pahit yang datanya sudah terpampang jelas di depan mata kita. Berdasarkan jurnal UPN Jatim, 56% pekerjaan diotomisasikan oleh AI. Itu berarti separuh dari tenaga kerja kita sudah diambil alih oleh AI. Tapi, apakah AI lebih berharga daripada kita? Jurnal dari STAKPN Sentani mengingatkan bahwa AI mungkin punya algoritma, tapi ia tak punya jiwa. Fenomena ini sedang menguji sila kedua Pancasila kita, yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan apakah kita akan membiarkan martabat manusia dilindas demi angka produktivitas? Hipotesis kami mengatakan, kami menduga kalau AI sebelumnya di Ngalup itu bisa menggusur sebagian manusia. Tapi, apakah benar AI benar-benar menggusur atau malah menjadi partner manusia itu sendiri? Mari kita investigasi. Ngalup Collaborative Networking adalah bagian dari PT Beyond Intermedia. Tempat ini merupakan ekosistem kreatif yang mempertemukan para talenta digital dan membantu perkembangan berbagai startup. Melalui akses networking dan kolaborasi, Ngalup menjadi ruang bagi para inovator untuk tumbuh bersama di tengah kemajuan teknologi. Disinilah kami akan memverifikasi bagaimana teknologi AI bersinggungan langsung dengan keahlian manusia bersama narasumber kami, Bapak Dwi Cahya Setiawan. Selamat siang Pak Cahya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Faliha dari perwakilan siswa SMK Telkom Malang. Jadi saat ini SMK Telkom Malang sedang mengadakan P5 kokurikuler tentang jadi kami mengusung tema Digital Disruption. Oke, sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dan juga perkenalkan secara singkat tentang perusahaan ini. Oke, kenalin aku Kenalin aku Cahya. Jadi di khususnya di PT Beyond Intermedia ya, itu saya sebagai Head of Data Science. Salah satunya ada PT Ngalup di bawahnya PT Beyond. Untuk PT Ngalup sendiri ini untuk saat ini fokusnya ada di pemanfaatan AI untuk percepatan onboarding karyawan memanfaatkan AI. Sama kami juga ada jasa untuk running event. Itu sih. Oke, makasih Pak atas penjelasannya. Oke, langsung saja saya boleh ke pertanyaan pertama. Jadi dalam kegiatan sehari-hari di Ngalup ini, bagian pekerjaan apa aja yang saat ini udah dibantu oleh AI? Dan boleh dikasih tahu nggak perbedaannya di, kalau nggak salah Ngalup tuh dari 2017 ya? Ya, kalau Ngalupnya sendiri
Kalau bapaknya kalau boleh tahu dari Kerja di sini Iya. sejak kapan? Oh, saya 5 tahun. Oh, Ini tahun kelima. berarti 2020. Ya. Akhir. Jadi Bapak boleh ceritain kayak di 2020 akhir, perbedaan di 2020 akhir dan juga di tahun sekarang yang sekarang udah ada AI itu perbedaannya apa? Oke, khususnya ke AI-nya ya. Iya. Jadi kalau di akhir 2020 itu memang belum ada AI ya. Semenjak khususnya 2 tahun terakhir launchingnya kayak OpenAI, terus Gemini, Grok dan sebagainya itu sangat membantu baik itu di produktivitas tim, produktivitas organisasi maupun produktivitas saya pribadi itu sangat membantu. Kalau di perusahaan itu udah banyak juga pemanfaatannya. Contohnya ya untuk screening CV, karena kami itu hampir setiap hari open lowongan kerja kan. Nah itu setiap hari juga bisa puluhan bahkan sampai ratusan CV yang masuk ke kami. Itu kalau dicek secara manual pastinya akan menghabiskan sangat banyak waktu. Betul. Nah itu kami udah automate pakai AI gitu sih. Kalau untuk aku pribadi juga sangat membantu juga ya. Apalagi kalau aku sehari-harinya banyak terkait teknis di data engineering dan lain sebagainya itu untuk nanya-nanya terkait fitur yang mungkin aku lupa ya terkait teknis itu sangat membantu kalau lagi apa ya chatting sama agent asisten AI itu sangat membantu. Oh, betul. Berarti AI itu sebagai lebih kayak biar efisiensi waktu dan untuk mengurangi kayak kalau banyak data gitu ya. Betul, lebih ke mungkin istilahnya meningkatkan produktivitas pekerjaan. Di adanya AI ini berperan sebagai booster productivity. AI bukan pengganti manusia, tapi AI nantinya akan banyak membantu. Kalau kita nggak memanfaatkan AI itu pasti akan kalah sama orang-orang yang pakai Oke. Makasih banyak Pak. Kemudian, nah dari penggunaan AI tersebut, bagian mana yang menurut perusahaan ini tetap harus ditangani manusia dan AI itu belum bisa menggantikannya? Oke. Untuk bagian apa yang tetap harus manusia yang menangani itu menurut saya adalah decision making atau pengambilan keputusan. Itu nggak boleh AI yang menentukan. Jadi untuk membantu menganalisis data, membersihkan data itu mungkin kita masih bisa mengutilize AI. Tapi kalau untuk pengambilan keputusan itu jangan sampai, karena AI sendiri itu masih terlalu banyak bias dan lebih ke nggak ada perasaan ya kan. Kalau mesti kan nggak ada empati, nggak ada sesuai ya, yang masukkan. Berarti apa tadi pengambilan keputusan itu masih belum bisa diganti oleh AI ya? Saat mulai menggunakan AI, perubahan apa yang paling dirasakan oleh staf-staf di perusahaan ini dalam cara bekerja mereka di kesehariannya? Balik lagi yang statementku sebelumnya mungkin ya, produktivitas. Bahkan kalau di salah satu departemen kami itu kalau boleh nyebutin itu di departemen kreatif itu memang mereka berfokus buat memproduksi konten yang dipublish di channel-channelnya perusahaan, misal TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Itu katakanlah kalau per hari mereka bisa memproduksi 10 konten sebelum AI. Dengan adanya AI sekarang bisa 2 kali lipat, katakanlah 15 sampai 20 lebih lah per hari. Jadi untuk meningkatkan produktivitas. Yeah. Pertanyaan selanjutnya, apakah AI di perusahaan ini lebih diposisikan sebagai alat bantu kerja staf atau sebagai solusi atas keterbatasannya waktu? Alat bantu. Alat bantu. Untuk human resource kami nggak ada pengurangan, tapi kita lebih ke memang productivity booster untuk memudahkan sama mempercepat. Berarti AI mulai penting di sini. Ya, sangat penting. Dalam membantu UMKM kan kalau nggak salah perusahaan ini tuh membantu UMKM juga ya. Ya. Nah, apa dampak paling terasa dari penggunaan AI sekarang, baik bagi perusahaan Ngalup maupun klien di sini? Oke. Untuk klien
saat ini kami kebanyakan itu kliennya lebih ke corporate. Jadi kalau UMKM itu sebenarnya target dari si corporate tadi. Kalau untuk klien kami yang secara langsung itu lebih ke corporate-nya sendiri. Untuk yang efek bukan ke UMKM secara langsung. Tapi kalau efeknya setelah pemanfaatan AI tadi memang untuk katakanlah merancang program atau percepatan konten itu sangat-sangat terbantu dengan adanya AI ini tadi. Terima kasih Pak. Kita udah ada di pertanyaan terakhir. Oke. Menurut perusahaan ini dan menurut Bapak, apa hal penting yang perlu kami siapkan sebagai siswa SMK? Dari pengamatan kami di lapangan, fenomena sekarang membuktikan bahwa AI di Ngalup bukanlah pengganti, melainkan partner produktivitas. Meski data menunjukkan risiko otomisasi yang besar, aspek kemanusiaan seperti empati dan pengambilan keputusan tetap tidak tergantikan. Pesan untuk teman-teman SMK, menurut keyakinanku pribadi, AI nantinya tidak akan menggantikan manusia. Hanya saja manusia-manusia yang tidak memanfaatkan AI akan ketinggalan dengan orang-orang yang lebih memanfaatkan AI dan mengutilisasi AI dengan maksimal. Itu sih. Mungkin kalian bisa belajar mulai prompting yang efisien itu kayak gimana, terus cara nge-build AI di lokal server itu kayak gimana, gitu sih. Baik, terima kasih banyak Pak Cahya atas insight-nya yang tentang AI yang sangat menarik. Saya jadi lebih terbuka lagi kalau AI itu bukan bakal menggantikan manusia, tapi teman kita ya. Kalau kita mulai dunia AI. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Perjalanan investigasi kami membawa satu kesimpulan besar. Sejarah telah mencatat bahwa sejak era Alan Turing di tahun 1950-an, teknologi diciptakan untuk membantu, bukan malah untuk memusnahkan. Namun, tahun 2026 ini menjadi titik kritis. Jika revolusi industri dulu mengubah tenaga fisik menjadi mesin, kini AI merevolusi cara kita berpikir dan mengolah kreativitas. Secara sosiologis, tantangan kita sebagai calon lulusan SMK bukan lagi tentang melawan AI, melainkan bagaimana cara kita beradaptasi dengan AI itu sendiri. Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yang berarti kita harus memanusiakan manusia itu sendiri. Dunia sudah berubah teman-teman, dan kita juga harus berubah bersamanya. Embrace your future, but keep your human soul. Gua Raffi, signing out.